Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bahasan kita kemarin sudah sampai di ihram ya. Ihram, tata caranya, hukumnya, jenis-jenis ihram, larangan ihram ya, semua sudah tahu kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan sedikit mampir dulu ke dalam struktur pembahasan, masuk dulu ke sebelah kanan dikit ya. Jadi ketika kita sudah membahas rukun, maka kita harus tahu dulu juga wajibnya. Karena setelah mengetahui rukun wajib, nanti akan ada dampak. Ada dampak ketika kita melanggar salah satu dari rukun, salah satu dari wajib. Nah, oleh karena itu hari ini kita coba membahas tentang wajib. Nanti ada wajib itu ada berapa. Nah, setelah itu dampaknya ketika kita melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rukun dan juga di dalam wajib. Nah, sehingga setelah kita tahu larangan-larangan tersebut, kemudian kita langgar, apa konsekuensinya, maka kita lanjut dengan rukun yang lain, yaitu misalkan tawaf ya. Bagaimana tata cara tawaf, tata cara wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, lontar jumrah Aqabah, kemudian mabit di Mina ya. Lalu jumrah Aqabah, jumratul ula, wusta ya. Kemudian dan yang ketiga yaitu as-sughra. Nah, kita sudah tahu secara definisi bahwa rukun itu adalah satu pekerjaan yang melekat dalam pekerjaan ibadah itu sendiri dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan satu ibadah. Itu makna secara terminologi ya. Nah, secara hukum perhajian atau dalam hukum haji, rukun itu sesuatu yang ketika ditinggalkan berdampak terhadap batalnya perbuatan haji itu sendiri, kemudian juga harus diqadha. Wajib itu seperti rukun juga ya. Artinya sesuatu yang memang harus dikerjakan. Cuman perbedaannya ketika kita meninggalkan wajib, tidak memiliki sebuah kewajiban, kita harus membayar fidyah. Fidyah dalam arti ini adalah dam. Nah, kalau wajib ditinggalkan, kita sah, hajinya masih sah, tapi kita memiliki sebuah kewajiban untuk membayar dam. Itu namanya wajib. Perbedaannya ketika meninggalkan wajib, yujbir. Yujbir itu apa? Mewajibkan kita untuk menyembelih hadyu. Ya, hadyu di sini adalah sembelihan. Ya. Ketika kita meninggalkan rukun, yabtul al-hajj. Yabtul di sini adalah membatalkan. Perbedaannya di situ, Pak. Kalau kita meninggalkan wajib, haji kita nggak batal. Tapi kalau kita meninggalkan rukun, haji kita batal dan juga kita kewajiban untuk bayar dam. Seperti yang disebutkan dalam atau disampaikan dalam literatur perhajian ya, seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa amal wajibat faman taraka minha syai'an lazimahu dam. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara wajibnya haji, lazimahu dam. Wa yasihu al-hajju bidunihi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, dan hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, baik dilakukan ya secara amdan, secara sengaja atau secara tidak sengaja. Bagaimana dengan yang al-amid, yang menyengaja
tanpa ada sebab uzur syar'i meninggalkan kewajiban-kewajiban haji atau wajib haji. Bagaimana? Menurut Imam Nawawi, ya'sam, berdosa. Sedangkan sunat, ya, wa ammas sunanu faman tarakaha fala syai'a alaihi lakin fatahul kamal wal fadilatu wa azimu sawabiha. Tetapi kalau ditinggalkan, dia tidak berdampak pada wajibnya menyembelih ataupun membayar dam atau fidyah. Tapi dia fatahu, dia hanya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keagungan dari perbuatan itu sendiri, atau tidak mendapatkan al-kamal. Kamalis itu adalah kesempurnaan dari haji tersebut. Nah, maka sekarang pertanyaannya, apa saja yang menjadi wajib haji itu? Wajib haji, wajibatul haji itu apa saja? Ya, selain daripada rukun. Ya. Kemarin kita sudah tahu rukunnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada 6. Salah satunya adalah ihram, terus wukuf di Arafah, terus tawaful ifadah, terus sa'i, terus tahallul, ya, al-halq atau at-taqsim, terus tertib. Nah, itu rukunnya. Nah, sekarang maka wajibnya adalah yang tidak termasuk dalam rukun. Misalkan ihram minal miqat, jadi pakai baju di kain ihram di miqat. Yang keduanya apa? Ramyul jimar, ya. Ramyul jimar, melontar jamarat. Terus mabit di Muzdalifah. Lalu juga ada mabit di Mina. Kapan? Bisa 2 malam, bisa 3 Kalau yang 2 malam disebut nafar awal. Kalau 3 malam disebut nafar sani. Kalau malam keempat disebut petugas satpam yang masih mencari jemaah yang hilang. Ya, jadi yang keempat mabit di Mina, baik lailatain atau 2 malam, tanggal malam 11 malam 11 malam 12, dengan catatan ketika dia mau keluar di tanggal 12 sebelum ghurub asy-syams. Patokannya ghurub syams, bukan maghrib. Maghrib itu bisa saja jam 5 kalau jadwal maghrib, tapi ghurub syams tanda dari maghrib. Maka di dalam fikih, literatur fikih itu jarang sekali mengemukakan waktunya. Zawalus syamsi, isyraq, ghurub, itulah. Jadi kan dulu tidak ada jam elektronik, dulu ada jam matahari. Kalau waktu zuhur itu adalah apabila bayangannya serupa gitu dengan bayangan barang atau dengan benda tersebut. Waktu asar bayangannya memanjang. Nah, itu literatur fikih itu seperti itu, ya. Kalau waktu maghrib itu keluarnya layung itu bahasa Sunda, ya. Bahasa itunya apa? Bahasa Indonesia itu mega berwarna kekuning-kuningan gitu atau kemerah-merahan. Itu layung burung, layung koneng, nah, itu bahasa Sunda, Pak. Nah, Kak, itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sekarang saya tanya, kalau Imam Hanafi, ayo, Imam Hanafi wajib hajinya ada berapa? 4. 1 wukuf itu rukun. Pokoknya bedanya Rukun haji menurut mazhab Imam Hanafi itu apa? rukun haji. Nah,
Kan salah makanya. Rukun haji menurut mazhab Imam Abu Hanifah apa saja? 1? Iya, wudhunya Arafah. 2? Apa namanya? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. 4? Terus tahallul. 4 putaran. Nggak ada tahallul. Tahallul itu justru masuknya ke wajib. Iya, Pak. Sa'i wajib kalau tidak disebutkan di dalam rukun. Jadi menghafalnya gitu, Pak. Pegang dulu yang rukunnya sehingga nanti kita tidak salah. Ya, jadi lontar jumroh itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Bahkan ihram itu kalau Imam Abu Hanifah tidak masuk di wajib, tidak masuk di rukun. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah masuknya satu ketentuan waktu tertentu ibadah itu menjadi sebuah tanda kita nggak perlu niat lagi. Ramadan tiba, maka kita sudah memiliki kewajiban dengan masuknya bulan Ramadan, kita nggak usah niat lagi. Maka Imam Abu Hanifah nggak perlu ta'yin terhadap pekerjaan. Sholat zuhur langsung aja, sudah masuk zuhur, Allahu Akbar. Gitu. Maka di dalam haji pun tidak mencantumkan itu. Sa'i wajib menurut Imam Abu Hanifah. Mabit di Muzdalifah wajib. Mabit di Mina tidak termasuk bahkan. Masuknya ke sunnah. Ya. Menggunting rambut wajib kalau menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Asy-Syafi'i rukun. Jadi kalau kita tidak tentu ya di dalam haji itu makanya tidak boleh pegang satu kaul, Pak. Harus aqwalun. Harus beberapa pendapat. Makanya terkadang kaidahnya itu kan yasiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Jadi permudah pekerjaan haji itu tapi tidak dimudah-mudahkan itu. Dan juga jangan ditakut-takutin kalau melaksanakan ibadah haji itu. Nanti kamu melanggar gini, hukumannya dam aja. Dam-daman akhirnya. Ya. Nah kalau Imam Malik itu mabit di Muzdalifah. Kemudian, menjadi wajib di madhabnya Imam Malik mendahulukan melontar jumroh daripada tawaf ifadah. Wajib di Imam Malik di dalam mazhab Imam Malik mendahulukan lontar jumroh. Kalau kita kan boleh 2 ya. Boleh memilih di antara 2 pekerjaan itu. Mau setelah wukuf itu tawaf ifadah dulu. Tahallul awal. Baru nanti tahallul tsaninya setelah jumroh. Atau dibalik, mau jumroh dulu lalu mabit di Muzdalifah. Ya. Kemudian mencukur. Ya. Nah itu menurut Imam Malik. Tawaful wada, Imam Hambali itu adalah wajib. Ya. Sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i tawaf wada wajib. Tapi sunnah kebanyakan pendapat. Ya. Di pendapat Imam Hambali, wukuf di Arafah itu cukup sampai malam hari. Malam hari itu ya setelah ghurub syams. Maka oleh karena itu lihat Maroko ya. Afrika itu nggak ada mabit. Kemudian dari wukuf itu hanya jam 7, jam 8 sudah keluar. Langsung ke mana? Ke Mina. Ya. Dan maka kalau kita mau mengambil tempat mabit di Muzdalifahnya itu bisa, Pak. Afrika itu Ghana ya, Afrika sana tuh Nigeria, nggak ada mabit di Muzdalifah, Pak. Nah, kita kembali ke masalah ini ya. Jadi wajib, rukun, sunat. Itu harus dibedakan tuh. Kenapa? Karena akan berdampak pada si pelaku. Pelaku itu. Nah oleh karena itu sekarang
setelah kita tahu wajib-wajibnya tadi, apa dampaknya, apa hukumnya ketika kita melanggar larangan-larangan yang sudah disampaikan. Misalkan tidak melakukan rukun, sudah jelas tadi dampaknya apa. Hajinya batal, itu kan, harus qadha, dan dia juga harus menyempurnakannya menjadi umroh. Misalkan dia tidak wukuf, maka dia bisa tahallulnya menyempurnakan tawaf dan sa'i, tapi dia kena dam. Hajinya juga batal karena tidak wukuf kalau dengan kesengajaan. Dan kesengajaan di sini tanpa ada udzur syar'i. Makanya udzur syar'i itulah yang menyebabkan kita harus ada safari wukuf, harus ada yang lain-lain. Mungkin bisa saja orang itu stres, ya, begitu masuk ke Arafah, ya, wukuf di padang Arafah, dari pagi ada, bahkan pagi-pagi sudah jalan naik ke Jabal Rahmah, foto-foto di mana. Begitu masuk waktu wukuf, dari zawal asyams, dari mulai tergelincir matahari, dia malah pergi, tidak wukuf, jalan-jalan ke sana tuh, ke daerah Muzdalifah. Sah nggak dia? Sah nggak? Kok sahur ke Muzdalifah? Hah? Dia jalan-jalan. Paginya masih di Jabal Rahmah, begitu mau masuk waktu wukuf, dia malah jalannya sampai ke mana? Ke Muzdalifah. Atau Masjid Namirah, nongkrong di depannya sana. Ingat ya, Masjid Namirah itu nggak masuk Arafah loh. Ya. Separoh. Kalimat saya belum selesai. Separoh. Tempat khatibnya itu nggak masuk. Ke belakangnya masuk. Ya. Nah, apa dampak-dampak yang menyebabkan kita harus membayar atau menyembelih? Nah, maka di sini ada bab khusus namanya ikhlalu al-hajj. Apa itu ikhlal? Ikhlal itu adalah yang merusak sesuatu yang dapat menyebabkan rusaknya perbuatan haji kita. Ada beberapa sebab, ya. Ada sebab pertama, karena kita tidak melakukan sesuatu yang memang sudah disyariatkan. Madhab Imam Asy-Syafi'i yang makmur itu yang tegaskan, yang dikuatkan, yang diinstruksikan, yang dianjurkan untuk dilaksanakan adalah haji ifrad. Ya, di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita malah melaksanakan tamattu, atau kita malah melaksanakan qiran. Itu kan kita meninggalkan sesuatu yang secara pendapat mazhab kita adalah yang dianjurkan, yaitu ifrad. Jadi sebab pertama adalah ayat ruka al-haju ma'muran bihi walakin azina asy-syari'u lahu bitarkihi. Dia meninggalkan sesuatu yang memang secara ketentuan pendapat madhabnya itu wajib, misalkan paling utama ada ifrad. Tapi azina lahu asy-syari', hukum membolehkan kita untuk tidak melaksanakan ifrad, itu tamattu atau qiran. Bisyarat, apa syaratnya? Al-fidyatu. Nah, fidyah di sini ekuivalen dengan al-hadyu. Maka ketika Rasul tiba di Bir Ali, ya, di Wadi Al-Aqiq namanya, Rasul mengatakan barang siapa yang memiliki al-hadyu, faman saqa al-hadyu, artinya punya sembelihan, maka boleh untuk
mengalihkan niatnya menjadi umroh saja atau umroh dan haji. Umroh saja berarti tamattu, umroh dan haji berarti umroh saja berarti tamattu, umroh dan haji qiran. Kalau haji saja ifrad. Maka di dalam hadis itu, bahkan di dalam literatur Zadul Ma'ad apa Zadul Mi'ad? Zadul Ma'ad ya. Dalam bukunya itu menyebutkan Rasulullah itu qiran, Pak. Enggak ifrad, tapi hadis kemarin di sini saya baca itu ifrad. Tapi pendapat lain bahkan di literatur Zadul Ma'ad sebutkan Rasulullah haji qiran. Maka dia sak al-hadyu, menyembelih ya badanah itu apa ya, menyembelih kambing. Itu pertama ya. Jadi sebab pertama adalah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan boleh kita melakukannya. Itu ada jenis ihramnya nih, jenis. Ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Nah, karena kita kalangan Imam Asy-Syafi'i, afdaliyahnya adalah ifrad. Saya mau qiran, saya mau tamattu boleh. Karena asy-syari' di sini apa? Hukum, ya. Syariat membolehkan. Apa dalilnya? Al-Baqarah 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi barang siapa yang ingin bertamattu, bersenang-senang dengan umroh lalu melaksanakan haji, famastaysara. Tidak apa-apa, silakan. Baginya untuk melaksanakan tersebut dengan catatan al-hadyu, yaitu menyembelih kambing. Faman lam yajid, tapi barang siapa yang tidak mampu untuk membeli kambingnya, fasyamu, maka boleh berpuasa. Ya, berpuasa salah ayam hadirul masjid, artinya ketika dia masih ada di haram, masih ada di Mekah, itu 3 hari. Wasabatun idza raja'tum. Inilah nanti yang akan kita bahas. Ada dam disebut dengan dam takdir atau tartib. Ya. Ada dam yang disebut takhir, ta'dil. Udah ada 4 nantinya. Ya, ada 4. Nanti ada takhir itu disebut apa? Memilih. Ketika saya nggak mampu nih saya beli kambing, boleh memilih it'am atau sedekah atau apa. Nanti ada kriterianya. Kriterianya saya boleh sedekah saja, boleh ngasih makan saja. Itu ketika melakukan apa? Nah, kalau kita melakukan jima itu nggak masuk kategori takhir, tapi tartib. Ya, tartib dan takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah ditentukan. Ketika dia itu melakukan mubasyarah, ya, sebelum tahallul, nah itu ketentuannya ada tuh. Yaitu apa? Hadyu. Lalu apalagi it'am misalkan, ya. Tapi dia juga hajinya batal. Ya. Sebab yang kedua, apa tuh sebab kedua? Ayat ruka syai'an minal wajibatil khamsah. Minal wajibatil khamsah. Apa itu? Meninggalkan mabit di Muzdalifah, meninggalkan mabit di Mina, meninggalkan apa tadi? Ihram minal miqat, meninggalkan apa lagi tadi? Wajibatnya? Melontar. Ayat ruka syai'an minal wajibatil khamsah allati sabaqa dzikruha wahya al-ihram, tadi disebutkan ar-ramyu, al-mabit bi Muzdalifah, wal mabit bi Mina, wa tawaful wada. Faman taraka wajiban minha lazimahu damun syatun fasa'ida.
Fa in ajiza wajaba alaihi ay yasuma thalathata ayyamin fil haji hadza fi tarkil ihram min al miqat. Amma fi tarkil mabit bi Muzdalifah wa tarkur rami fa ba'da ayyam at-tasyrik wa amma fi tarki tawafil wada fa yasumu ba'da wusulihi ila masafatil qasri mutlaqan au ila duniha wa huwa watani wa yasumu sabatu ayyamin idza raja'a ila ahlihi. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 5 tadi, meninggalkan mikot, pakai ihram di mikot, kemudian rami, mabit di Muzdalifah, maka kewajiban dia adalah menyembelih. Kena dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Fa'in ajiza, ada fa'in ajiza, tapi kalau kita tidak mampu, maka wajib baginya adalah puasa berapa hari? Salah satu ayyamin fil haji. Ya. Barang siapa yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, ramyul jamarat, ya itu sama. Barang siapa yang meninggalkan tawaf wada, ya, maka kewajiban dia apa? Puasa. Ya, puasa tanpa sembelih. Nah, itu sebab kedua. Sebab ketiga, ayat ruknan min arkanil haji. Nah, dia sudah meninggalkan salah satu rukun daripada rukun haji. Rukun haji itu apa? Ihram, tawaf, ifadah, wukuf, kemudian sa'i, kemudian al-halq, ya, kemudian tertib. Faman taroka, siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji, baik itu misalkan wukuf di Arafah atau salah satu rukun yang lainnya, ada beberapa ketentuan. Pertama, barang saya meninggalkan wukuf di Arafah dan tidak terlaksananya wukuf, tidak bisa mengikuti wukuf, maka hukumnya ada 3. Yang pertama adalah menyembelih seperti menyembelih pada saat dia tamattu, atau dia itu puasa, jadi pilihannya menyembelih puasa. Kedua, dia tahallul umroh, apa yang tadi saya katakan, tahallul dengan umroh, tawaf, sa'i, tahlik, ya, dan dia tetap dinyatakan sebagai batal hajinya walaupun sudah menyempurnakan tahallul. Yang ketiga, qada al-hajj, yaitu qadaul haji sawaun kana ihramuhu bi hajjil fardi aw tatawwu'i wa yajibul qada'u 'alal fawri fi sanatil muqbilah wa la yajuzu ta'khiruhu anha bi ghairi udrin. Maka harus qada di tahun depannya, harus segera, ya, karena apa? La yajuzu ta'khiruhu anha bi ghairi udhr. Nggak boleh mengakhirkannya, nggak boleh menunda-nundanya kalau nggak ada sebab uzur tertentu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun selain wukuf, ka'ayat ruka tawaf ifadah, dia nggak mengerjakan tawaf ifadah atau sa'i atau bercukur, maka wajib baginya dam, ya, maka wajib dam seperti pertama, ketika dia punya uang sembelih, nggak punya puasa. Nah, ketentuannya dalam ketentuannya itu sama dengan udhiyah, sama dengan kurban, Pak. Ketentuan syaratnya itu
Jadi harus yang sudah ompong, berumur, tidak cacat, sama ketentuannya Pak. Nah kalau sekarang ada kambing hanya 100 real, itu gimana itu kambingnya? Nggak mau di kriteria Pak. Maka dosa itu orang itu. Asal bayar kita 350, dibeliin 100 real. Iya, jual lagi. Nggak boleh. Kalau sudah dibeli ke kita, terus dibeli, terus dijual lagi, dosanya double Pak. Karena Pak itu harus dialirkan darahnya, harus disembelih, dan harus dibagiin ke ahli Makkah, ahli haram, hadiril masjidil haram. Boleh kita memakan sebagian dari situ, dari kambingnya boleh. Ilmunya harus Pak, harus tahu. Makanya di dalam literatur Al-Awdah Al-Masalik karangan Imam Nawawi mengatakan bahwa bekal yang paling utama itu bukan harta, tapi ilmu manasiknya. Ilmu manasiknya. Ada pertanyaan silakan. Apakah boleh hanya membatalkan tahalul Pak? Kan nggak ada rambutnya. Tahallul itu kan simbolik. Tahallul itu dari tahallala, ya tahallalu, tahallul. Artinya dia sudah menjadikan halal gitu loh. Dengan apa? Dengan dua. Al-halku atau at-taksir. Al-halku itu apa? Dibotak, dipotong semuanya. Al-halak namanya kan. Kalau taksir hanya memendekkan. Gitu. Boleh pilih dua. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada rambutnya atau ada penyakit dalam kepalanya? Boleh simbolik Pak. Coba lihat di surat Al-Baqarah. Pemangkana maridun bihi ada di situ, ada penyakit. Boleh secara simbolik dia hanya menempelkan gunting saja. Pertanyaan asli bagaimana kalau membadalkan? Nah, membadalkan cukur. Gitu. Ya. Ya tinggal suruh orang tolong digini itu juga sama. Ya. Itu namanya badal gitu. Dulu ada badal jumroh bukan badal cukur. Badal lempar jumroh itu 50 real, saya tahu kok. Ya. Kalau badal cukur itu biasanya ke petugas yang ditelepon, Pak sudah jumroh, tolong dicukurin, dicukur sama petugas. Gitu. Nggak bayar. Ya nggak bayar. Ya. Bukan petugasnya langsung cukur. Ini mengenai apa namanya? Mabit di Mina. Ya. Ya. Biasanya kita kan sama itu jam 5 udah berangkat dari Wisma pada masuk ke Mina. Oh, sekalian lontar sekalian mabit. Nanti pulangnya itu jam 12 malam. Nah, ini kan kadang-kadang juga terus banyak yang masuk itu setelah maghrib ke Mina. Pertanyaannya apa? Yang ditanyain jumrohnya apa mabitnya? Mabitnya. Banyak yang setelah maghrib masuk ke Mina. Apa hukumnya gimana gitu? Mabit itu ketentuannya jumhur ulama ya itu sampai ke ba'da muntasofil lail. Mabitnya nih. Mabitnya ya. Ya, jadi kalau kita masuk ba'da ghurubis syamsi sah masuk ke Mina. Kemudian sampai jam 1, jam 2 pulang boleh. Jadi masuknya itu ketentuannya apa habis maghrib itu boleh masuk? Boleh. Enggak kena mood apa gitu kan? Enggak boleh. Kecuali kalau dia di hari kedua nafar awal. Kalau nafar awal, dia nyata sudah nafar awal, keluar gitu kan. Nah, masuk lagi, dia harus meneruskan jadi nafar tsani. Gitu, ya. Jadi kalau dia mau nafar awal sebelum ghurub syamsi langsung keluar dari Mina. Mungkin itu Pak tambahin. Ada ketentuan waktunya nggak, berarti berapa jam atau berapa? Ya iya, min ba'da ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari
mabit itu sampai muntasofil lail, sampai tengah malam. Darul Ifta al-Misriyah mengatakan cukup sampai tengah malam. Ada yang mengatakan dihitung subuh jam berapa, maghrib jam berapa, nah tengah-tengah harinya, tengah-tengah malamnya jam berapa. Sudah mengatakan, tapi itu tidak kuat. Pendapat yang paling kuat adalah ya sedikit jam 1, jam 2 gitu. Boleh. Nah, kalau itu hitungannya jam 9 jam 10 harus kurang tidak tidak kurang dari 12 berapa? 1 2 ya sekitar dari jam maghrib jam berapa sih? Jam 7 jam 1 5 sampai 6 jam lah. Nah kalau jam 9 berapa jam itu? Kurang. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.